Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat donat klasik cuma pakai topping meses coklat seperti ini. Nah, kebetulan saya dapat orderan donat, jadi resepnya sekalian saya share buat teman-teman ya. Nah, penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Jadi tepungnya saya pakai 300 gram ya. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan kalau udah rata, lalu masukkan 1 butir telur utuh dengan berat 60 gram ditimbang dengan cangkang ya. Dan juga air dingin sebanyak 110–120 ml. Kemudian ini langsung aja mau saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya tercampur rata menggumpal atau setengah kalis ya. Dan kalau adonannya udah setengah kalis seperti ini udah cukup, lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan dengan 35 gram margarin, setengah sendok teh garam, dan juga 2 gram SP. Dan kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama ya, di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis, lalu matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu bentangkan seperti ini. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini ya. Nah, ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja dan adonannya dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Dan bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang ya. Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 18 gram karena di sini donatnya saya jual dengan harga Rp2.000, jadi perdohnya kecil ya. Dan lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Dan ini hasil adonannya setelah selesai ditimbang semua. Kemudian ini kita tutup pakai kain supaya nggak kering. Lanjut kita bulatkan masing-masing adonan. Nah, sebelum dironding kita cubit-cubit seperti ini sampai benar-benar mulus supaya lebih mudah ngerondingnya ya. Nah, kemudian lanjut dironding hingga bulat dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya terkunci dengan rapat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita baluri bagian bawahnya dengan tepung terigu lalu simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat. Dan begitu seterusnya bulatkan semua adonannya hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dibulatkan semua. Kemudian ini kita resting atau istirahatkan dulu selama 20 menit untuk bagian atasnya ditutup hingga rapat ya.
Dan setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, kemudian taburi dengan tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga dan lanjut kita cetak. Nah, untuk cetakannya saya pakai diameter 5 cm. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian baluri dengan tepung terigu, lalu lanjut dicetak. Dengan cetakannya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Nah, kemudian kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk dan kemudian diputar-putar seperti ini. Atau kalau mau dilubangi pakai tutup pena juga bisa ya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah dibaluri dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, begitu seterusnya lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi. Lanjut kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Proofingnya nggak saya tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat seperti ini. Hasilnya menul-menul banget walaupun pakai dough kecil. Nah, ini udah siap untuk digoreng. Goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja ya, jangan terlalu kecil supaya donat nggak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lalu dibalik donatnya, cukup dengan sekali balik aja ya, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, teman-teman jangan pada salfok ya sama minyak yang terlihat kotor, itu adalah endapan tepung. Ini saya pakai minyak baru, cuman ini udah 2 kali goreng, jadi tepungnya pada ngendap di dasar wajan ya. Selanjutnya, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng. Walaupun pakai dough kecil tapi hasilnya gede ya. White ringnya juga tinggi. Nah, ini udah siap untuk kita topping. Dan untuk toppingnya ini sesuai dengan pesanan ya, karena orangnya cuma minta dikasih topping glaze coklat dan juga meses coklat seperti ini. Nah, ini cara ngasih toppingnya cukup mudah ya, tinggal dicelupkan aja satu bagian donat, kemudian tempelkan ke donat yang satunya. Nah, dengan cara seperti ini bakalan lebih hemat untuk glaze coklatnya ya. Dan supaya glaze-nya tidak terlalu tebal, jadi donatnya nanti nggak kemanisan. Nah, kalau untuk topping bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing atau sesuai dengan pesanan seperti ini. Dan bisa juga dikasih topping meses warna-warni atau dengan kacang tanah cacah ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan harga jualnya. Dan ini dia hasil donatnya udah selesai dikasih topping semua, hasilnya cantik banget ya. Nah, ini udah siap untuk dikemas. Nah, di sini untuk kemasannya saya pakai mika ukurannya 6x seperti ini. Nah, ini kita tinggal masukin aja donatnya. Nah, kemudian tinggal direkatkan pakai staples seperti ini ya. Dan untuk hasilnya seperti ini, lebih rapih dan juga menarik ya.
Dan begitu seterusnya, kemas semua donatnya hingga selesai. Untuk hasil donatnya udah pasti enak, super empuk dan juga lembut ya. Ditambah sama topping yang simple seperti ini, jadi enak banget. Buat saya sih nggak cukup ya kalau cuma makan satu. Nah, ini bisa banget buat referensi teman-teman kalau mau jualan ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.